Langsung mulai ya. Duduk yang manis, jangan bermain. Berdiri, berdiri. Ayo. Tempatnya silakan ketua kelas pimpin temannya dan berdoa. Biar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar, semuanya berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa alimna ma la nafa'u wa zidna ilma wa alikna bis-solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada yang kenal masker ini? Ada. Siapa? Yopi. Apa namanya Firman? Sabir. Namanya? Balas. Bukan. Benar. Apa kabar dari semuanya, bagus kan? Ya. Ya, pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Tapi sebelumnya, materi kemarin kita sudah membahas masalah apa itu struktur, cerpen dan unsur. Ini kita akan mempelajari tentang menulis cerpen yang dikaitkan dengan unsur dan kebahasan yang kemarin yang sudah kita bahas. Tapi masih ingat apa itu unsur dari cerpen? Strukturnya maksudnya? Sebenarnya dapat. Ada. Kemudian kalau unsur kebahasaannya atau kaidah kebahasaannya Ada. lagi.
Ya. Sebelumnya kita mulai pelajaran, ada baiknya dulu kita speaking ya. Silakan siswa berdiri dulu semuanya Sudah mulai? Ya. Sudah siap semua? Siap. Kita mulai ya. Apa dulu kali selanjutnya guru akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu menulis menulis teks cerpen. Materi pokok teks cerpen atau cerita pendek ya, yaitu yang pertama cara menulis cerpen. Yaitu yang pertama batasan ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir menulis cerpen. Ada yang tahu arti menulis? Memperbaiki, mungkin ada yang salah di tulisannya dalam artian itu bagaimana bahasa kecilnya, di sini kebahasaannya ya. Itu mengatakan menulis cerpen. Selanjutnya, adapun KD atau kompetensi dasar pada bagian 46 ini adalah mengungkapkan selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah adapun tujuannya, apa sih tujuan kita untuk mempelajari KD ini? Berarti kita diusahakan untuk bisa dan harus memperhatikan seluruhnya bahasaan yang tepat. Sekarang di sini ada tebak makna yang akan kita gunakan dalam menyusun cerpen nanti. Ya, tebak makna yang pertama ada tebak makna emoticon story. Sini. Tanda ini aku sayang kamu. Yang kedua ada tanda yang ketiga ada pelupa, ada yang dilupakan, dipusingkan masalahnya. Yang kemudian orang berlari, kemudian adalah selanjutnya tebak mana rangkaiannya? Harus tebak mana saja ya. Sekarang rangkaian ditanya sehingga dia berurutan dari sana ujung sakit sini kepala kedua panas hari ketiga kecewa kemudian, nah di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menulis cerpen, ya, menulis cerpen.
Apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh atau yang kita lakukan ketika kita mencerpen, yaitu yang pertama Menentukan ide. apa maksudnya menentukan ide? Menentukan ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah tindakan. Ide yang dilakukan dalam pribadi dan orang lain. Atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Yang kedua Menyusun cerita berdasarkan ide atau tema yang akan dikemukakan. Cara menyusun dengan berdasarkan dapat alur awal lain. Selain itu juga menggunakan cerpen. juga. Kemudian yang ketiga, Mengembangkan kerangka jadi cerpen yang baik. mengembangkan kerangka itu sendiri menjadi cerpen yang baik. dengan menyusun narasi cerita, Mengembangkan kerangka cerpen yang baik dalam penyusunan nada yang baik. halus, Kelogisan cerita. Kelogisan cerita maksudnya masuk akal ya, Ya, Bu. bisa dicerna oleh akal pikiran. Yang terakhir, Bikin cerpen. kenapa kita membikin cerpen? Bikin cerpen adalah berbagai kegiatan dan kegiatan. Selain itu juga memperhatikan kohesi dan koherensi. Memperhatikan kohesi Dan dan koherensi. hubungannya, kohesinya, keterpaduannya yang antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian apa saja yang model pembelajaran yang kita lakukan ini adalah namanya PBL ya, problem based learning. Kemudian apa saja model yang kita akan diskusi ya. Nanti kita akan diskusi, tanya jawab, kemudian ada juga tugas-tugas individu yang harus kalian kerjakan sendiri nanti ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian jadi ceritanya, kita akan presentasikan. Ya. Yang pertama, kemudian selanjutnya kalian akan dibantukan dulu bukunya untuk melihat nanti ya bagaimana cara menulisnya. Kita akan langsung ke sini aja ya. Satu bangku cukup nggak sih? Dua. Nah, ya. 4 aja, 1/4 ya. Jadi, nanti dulu ya. Kita dulu. Ini keempat ya. Cukup ya. Ya, alhamdulillah cukup. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, buka bukunya halaman 60. Bacakan, dibaca dulu sebentar. Diskusikan dengan organisasi atau dengan guru
Sudah tahu caranya kan? Kita belajar membaca teks ini berdasarkan pengalaman dan gagasan apa yang sudah kita alami sendiri. Mungkin juga ada bentuk pengalaman orang lain bisa kita gunakan sebagai tema kita dalam menulis cerpen. Punya pengalaman pribadi nggak? Pasti punya. Ya, mungkin dia sedih, kadang-kadang susah, senang, bisa ketemu sama keluarga, ataupun mungkin juga sedih karena ditinggal keluarga juga jauh di sana, ya boleh saja. Dan kita juga boleh menggali informasi, menggali ide dari pengalaman orang lain. Kita belajar dari sana. Kehidupannya tidak dimulai dari sana. Kita kan bersyukur ya dengan pengalaman untuk menerapkan tugas kalian. Jadi kita selesai, kalian akan mengerjakan lembar kerja ya, lembar kerja siswa. Kalian akan menulis dulu ya. Sebelum membagikan KPD-nya, nanti kalian akan menulis di sini ya, berdasarkan emoticon. Kalian akan menulis. Kalian akan menulis orientasinya kah? Apakah dia itu peristiwanya? Ataupun komunikasinya dan resolusinya berdasarkan ya, emoticon story yang sudah disiapkan. Yang sudah ada. Ya, apa maksudnya? Ya. Kalau dia nanti kabarnya sedih, silakan sesuaikan temanya. Kalau dia senang, sesuaikan juga. Ya, ya sekarang kita akan mulai belajar.
membuat kerangkanya dulu. Ya, ya. Sebelum kita menulis cerpen, kita buat dulu kerangkanya. Karena ada orientasinya, dikaitkan dengan gambar ini ya. Nanti emoticon story-nya, ada nyambung biar masuk ke sana. Kemudian ada juga rangkaian peristiwanya. Setelah itu komplikasinya dan juga ada resolusi. Ya, silakan sekarang mulai bekerja.
Jawabannya 20 menit ya. Ya, Bu. Yang dinilai nanti ya perhatikan, tolong kelengkapan penulisannya itu yang terdiri dari judul yang ada, ya, namanya juga jangan lupa judulnya, ya. Kemudian kelengkapan unsur bisnisnya juga melengkap nilai 100, ya. Dari muka judul, kemudian hanya memuat satu aspek 20. Nanti ada sesuatu sendiri ya, sehingga mendapat nilai 100. Dan perhatikan juga perpaduan
antara profesi dan koherensi yang kalian buat. Dan jangan lupa tanda bacanya, tolong perhatikan. Ya, tanda bacanya itu terdiri dari ada tulisannya ya. Titik, koma, bisa berikutnya. Misalkan nilainya 800. Ya, yang mungkin ada sudah jadi? Ya, kita mulai ya. Silakan masing-masing punya program, punya kerjaannya masing-masing. Siapa yang mau mulai sekarang? Ke depan untuk mempresentasikannya, karena kita sudah menyusun dari gerakannya tadi. Sekarang kita akan mencoba ya, mencoba ke depan saya bertemannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Ya, silakan. Mungkin teman. Ya. Atau siapa ayo? Ya, ini sudah ada teman kalian, yaitu Alida, untuk mencoba mempresentasikan pekerjaannya tentang menulis pribadi, menulis teks cerpen berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman di orang lain yang bisa diambil pelajaran. Ya, silakan Amel, bisa dimulai. Silakan Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika laut marah, di sebuah laut timur ada seorang nelayan yang sudah 4 hari nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di delapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang melekat. Laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun seorang tidak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah dan tak ada yang ulang tahun. Dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa, seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Nun jauh di sana segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini, Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan
ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira setelah selesai. Mereka menyelami Pak dan Bu Yus, lalu mengucapkan terima kasih. Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa berisi keringat. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk sinar entah kemana. Ia pergi tanpa pamit. Malam itu, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang, para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar menekan, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya Pak Yus memanjatkan doa syukur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hasil dari pekerjaan kerja tentang menulis Cerpen. Ini bisa dikatakan ini pengalaman pribadi atau pengalaman lain? Pengalaman lain. Nah, sekarang dari apa yang sudah dilakukan umum, kita akan membahas atau mengupas struktur cerpen dan unsur bahasa. Apakah sudah tertangkap di sana atau tidak? Sekarang kita akan diskusikan bersama. Ya, kita akan buka sesi pertama. Yang bertanya silahkan memberikan masukan juga boleh. Ya, dengan ingat dengan perhatikan struktur dan unsur bahasanya. Ya, mungkin ada di antara teman kalian yang bertanya. Saya. Ya, silakan. Apakah ada ya ada. Kan dulu pertanyaan dari Amer adalah apakah kata ganti yang digunakan dalam cerita dalam cerpen yang dibuat oleh Halida, ya, yang berjudul apa Halida? Ketika Ketika Laut Merah. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kata gantinya? Ya, kata gantinya menggunakan apa? dia dan mereka. Ya, ada juga. Ada juga nama orang. Ya, coba bisa mungkin dituliskan Halida. Apa saja unsur teks unsur kebahasaannya ya? Yang kaitannya dengan ini kaidah kebahasaannya menggunakan apa tadi? Kata ganti. Ya, pertanyaan Amir adalah menggunakan kata ganti. Coba apa yang kata ganti Amir menggunakan kata ganti ini? Kata gantinya ya. Berarti nama orang itu kaitannya dengan nama tokohnya, ya. Siapa saja pelakunya yang di sana. Maksudnya ya. Ada tadi orang siapa? Pak Yus. Itu siapa? Anaknya. Ada juga kan nelayannya ya, nelayan yang melaut. Ya. Ada juga tetangganya. Ya. Itu adalah jawaban dari pertanyaan dari Amir tentang kata ganti yang digunakan pada cerpen. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Deta. Jelaskan deskripsi latar yang digunakan pada cerpen yang berjudul Ketika Laut Merah. Sekarang kaitannya juga masih dengan latarnya ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan.
Deskripsi rata, gambaran angkanya atau grafik yang digunakan pada cerita tadi, pada cerpen tadi. Kita kembalikan ke Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa berberi sekeringat. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk sinar entah kemana. Ia pergi tanpa pamit. Malam itu Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Silakan ditulis lagi kembali apa latar tempat yang digunakan. Ada enggak? Ada. Ya, silakan ditulis tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa. Berarti adanya ada berapa? Ada Tiga. latar waktu. Latar waktu. Bagaimana kalau suasana di laut? Indah. Angin sepoi-sepoi. Berani kalau seperti malam-malam. Bisa Bu, sama berani dia. Kalau nelayan pasti berani, punya jiwa berani ya. Berapa besar jasanya pahlawan jasa seorang nelayan ya. Tanpa nelayan kita tidak bisa memastikan. Siapa yang suruh memastikan? Nelayan. Memastikan katanya ya. Karena bang membuat otak kita menjadi pintar dengan gizi-gizi yang dikandungnya. Ya. Ya, di sini latar tempatnya yaitu di laut. Kemudian waktunya dan jam karena ya, latar suasananya ya, ini suasana tenang ya. Gelap. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coba sebelah konflik yang kamu ceritakan pada kami. Konflik. Ya. Pertanyaan dari Nisa, jelaskan konsepnya dari cerita tadi ya. Selama hari-hari singkat itu ada pesta di rumah Pak Yus, tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Jelaskan konfliknya. Sudah? Ya. Jadi konflik yang ditampilkan tadi atau komunikasinya adalah ya nelayan tidak bisa menangkap ikan karena Laut sedang apa nama bukan? Laut pun juga bisa marah. lalu mengganggu kita ya manusia. Kalau kita bisa marah, kita apa? Kalau orang marah, kita tidak bisa makan ikan. Kita banyak macamnya. Ada
konstruksinya atau konstruksinya. Kemudian selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Angkat tangan. Siapa lagi yang bertanya? Adakah yang menggunakan dialog atau kalimat asing? Ya, yang ditanyakan kalimat langsung atau dialog atau percakapan antar tokoh. Ada nggak dalam kalimatnya? Ya, dalam cerpennya maksudnya. Ya ada. Ya, silakan Maksudnya, Contoh, yang berdakwah ini. Yuk, penanda kata nggak ada tempatnya. Nanti dibagikan tanah ke sini aja. Ya, kaitannya lagi dengan menggunakan dialognya ya, ya, hanya anak saya baik dengan Pak ya, dan Pak. Mungkin ada yang punya lagi atau kita cukupkan dulu sampai sini? Cukup ya, dari apa yang sudah dibuat oleh teman saya ini, ya, nanti pastinya akan ada emoticon story yang dipilih pada orientasinya, ya. Kemudian juga pada representasinya, komunikasi yang disolusinya. Itu yang akan kita kaitkan nanti di sini ya. Sehingga coba emoticon apa yang ada dipilih pada orientasinya? Sejak lalu Pak, Emoticon story apa yang ada yang dikaitkan pada tiga dan enam. ya, yang di sini ya, emoticon story-nya. 3 dan 6. Kenapa kok 3 dan 6? Karena dia pusing. Karena dia memikirkan hasil tangkapan, karena apa lagi? Keluarganya. Keluarganya akan dipikirkan di Iya, rumah, ya. keluarganya. Dia Ada tersayang. istrinya, ada anaknya juga. Apa lagi? Dia berdoa berdua. Dia berdoa dan minta maaf juga, ya, semoga apa? Apa doanya? Mendapatkan rezeki yang banyak, tentang penangkapan ikannya di laut, ya, sehingga apa? Dia juga pulang dengan selamat. Apa juga? Thank you. Ya, dia cinta Laut keluarga. sehingga dia berharap bahwa dia nanti bisa pulang dengan hati yang Satunya aplaus dulu. Hampir sempurna. Ya, itulah tadi ya penampilan teman kalian tentang bagaimana menulis cerita yang baik dan dengan menurut kaidah kebahasaan dan apa? Struktur teks. Kira-kira dari sini
Bagaimana tentang menulis cerpen? Ada. Apa yang dapatkan? Apa yang dapatkan? Ya, kita tahu apa intinya dulu ya. Nah, setelah menulis cerpen itu yang terakhir kalinya ada kita jangan lupa menyusun tuntutan. Setelah ya, kita akan kali lagi bagaimana cara menulis cerpen yang baik dan benar. Yang pertama kita akan menemukan ide. Kedua, idenya. Yang tadinya itu adalah bahasa kita yang berasal dari yang tidak lepas dari daya khayal. Kita berimajinasi ya. Bagaimana kita membuat sebuah karya itu sehingga nanti hasil karya kita bisa diakui oleh orang lain, bisa jadi pembelajaran oleh orang lain. Dan kalau yang sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita tahukan dengan cara berkarya dan nanti bisa kita kirim ke YouTube ya. Kenapa? Sosial media. Ya, sosial media pada sekali benar ya. Tapi mulailah belajar dari sekarang. Sedangkan kalian itu banyak-banyak membaca cerpen, banyak-banyak membaca cerita. Mungkin dari sana pengalaman orang lain bisa kita jadikan juga jemaat, tapi janganlah mencipta, ya. Mencipta atau memplagiat itu adalah mencontek hasil karya orang lain. Karena dengan mencontek kita nanti akan menang. Kita ditahu sama orang, ceritanya diambil, orang marah, itu ada undang-undangnya di dunia. Ya, jadi apa? Kalian perlu memperhatikan bagaimana sih membuat karya sebuah karya yang memang benar-benar itu adalah dan bagi kalian yang sudah membuat cerpen tapi masih salah dalam penggunaan unsur kebahasaan, tentu kebahasaannya tolong digantikan nanti ya. Bagi yang salah ya tentunya membuat cerpen atau menulis cerpen ini adalah hal yang tidak mudah, sehingga butuh keseriusan, sehingga nanti dalam menulis cerpen ini setelah diorientasi kalian tentukan kerangkanya, kemudian dikaitkan dengan emoticon story-nya ya, yang seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan menulis cerpen yang baik. Paham maksudnya? Ya, benar. Tidak ada yang bertanya? Ya, yang kurang nanti ibu perhatikan juga di sini masih banyak ada yang belum menampilkan secara keseluruhannya ya, sehingga nanti silakan baca cerpen di rumah, buka Google, cari di internet ya, contoh-contoh cerpen yang mungkin bisa menambah wawasan kita ya. Paham maksudnya? Ya, benar. Kenapa? Tapi menggunakan Ya. Katanya begini ya. Ya. Musa bertanya, berapa jumlah kata yang kita gunakan dalam menulis cerpen? Ya, jumlah katanya itu minimal 1000 kata. Yang mungkin ini ya, kalau kita hitung mungkin kurang dari segitu. Jadi tolong yang kurang nilainya, yang kurang dari 1000 kata, silakan kalian lengkapi ya. Lengkapi di rumah, kemudian dipelajari dengan tiga bahasanya membaca. Nah, mengaitkannya dengan gaya imajinasi. Tahu imajinasi? Tahu. Sudah paham tak? Paham? Ya, silakan. Kita akan menyusunnya dengan sama-sama membaca. Kita akan minggu depan kita akan lanjutkan materinya dengan penilaian harian ya, kita ujikan ya. Benar nggak kalian sudah paham atau tidak? Ya, pertemuan selanjutnya banyak ya. Ya kan? Satu orang memimpin tangannya untuk berdoa. Silakan, berdoa kalian pimpin tangannya berdoa. Para punya kegiatan kita pada siang hari ini sebelum kita menutupnya ada
bisa sama kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan terima kasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kertas. Untuk akhirnya kumpulkan ya. Beliau Akhirnya kumpulkan. Oke. Kan doa, Finally. doa.